Salam sejahtera bagi kita semua. Angkatan Pemimpin Indonesia untuk meneruskan cita-cita dan harapan dari pimpinan Indonesia satu yang juga merupakan membuka ya. kebanggaan kita. Sebagai pribadi, saya agak ternyuh sekaligus sebel sementara pimpinan yang kita lahirkan di G20 mengusulkan hal-hal yang penting untuk memperkuat dunia menghadapi masa depan setelah pandemi itu. Sementara masih ada juga orang-orang yang mempersoalkan ijazah, Masya Allah. Tetapi untung saja kita semua kuat, kita semua mendukung pimpinan kita siapapun dia untuk terus maju karena mereka adalah tradisi kita Jawa. Oleh karena itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur, baik itu lembaga maupun individual yang tidak mungkin kita sebut satu persatu, sehingga acara pada pagi hari ini bisa terlaksana. Sebagai penutup, saya mencoba, karena saya sudah berdiri di depan Sang Mahapate Gajah Mada, Ingsun Gajah Mada Tan Ayun Amukti Palapa Lamun Nusantara Gurun Serang Haru Pahang Dempo Palembang Bali Sunda dan Klasik dan Tuang Mandua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Saya juga mengaturkan dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian memenuhi undangan ini sehingga acara ini bisa meriah dan insya Allah berjalan dengan lancar sampai dengan akhir kegiatan pagi hari ini. Desember tahun 2022 ini UGM memasuki usia yang ke-73, sedangkan pada alumni mahasiswanya agama memasuki usia yang ke-64 tahun. Dalam rangka meraih Bagio Disnatal UGM dan agama tersebut, Pemuda Keagamaan ini juga telah sedang dan akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang tadi juga sudah disebut oleh Mas Sarsoyo ya, bahwa diawali dengan pentas wayang kulit pada tanggal 1 Oktober yang lalu, bertepatan juga dengan Hari Kesaktian Pancasila, dan nantinya diakhiri dengan musda mendapatkan MADIY untuk memilih kepengurusan baru, yaitu pada tanggal 19 November 2022. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, salah satu rangkaian kegiatan lainnya adalah Sarasehan yang diselenggarakan pada pagi hari ini dengan tema kepemimpinan masa depan berbasis kearifan lokal. Tema ini sebagai upaya untuk mengingatkan kembali kepada pemimpin atau calon pemimpin masa depan bangsa Indonesia agar tetap menghidupkan kearifan lokal yang merupakan identitas bangsa Indonesia yang memiliki kepribadian dalam budaya sesuai dengan harapan para pendiri bangsa. 3 narasumber akan menyajikan makalahnya masing-masing yang bertopik Dastabrata dan Astadasa Al-Amalin Prabu.
Dari topik di atas diharapkan nantinya seorang pemimpin yang ideal masa depan berwatak data yang berorientasi pada unsur-unsur alam dan bertata laku, tata pikiran, dan tata batin sebagaimana Mahapatih Gajah Mada dalam Astra Dasar Keutamaan Prabu. Kedua topik ini akan dituntaskan oleh ketiga narasumber yang hadir pada pagi hari ini, Dr. Aris Wahyudi MHu, Dr. Tri Kuntoro Wilambodo MSc, Insinyur Gunung Raji Mas MSc, dengan moderator Bapak Insinyur Hatta Ansori. Pertanyaannya adalah, apakah kepemimpinan berbasis kearifan lokal yang akan kita bicarakan ini masih relevan dengan kondisi situasi akhir-akhir ini kaitannya dengan Pilpres 2024? Karena berseliweran di medsos ada isu-isu politik identitas, radikalisme, kemudian yang terkait dengan intoleransi. Nah ini mungkin nanti bisa didiskusikan apakah dua topik tadi masih relevan atau bahkan akan memberikan nilai-nilai positif bagi kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih tentunya kepada segenap pengurus dan panitia masyarakat yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Acara Sarasehan yang temanya sangat menarik tentang kepemimpinan nasional. Saya tidak tahu ini ada hubungannya dengan 2024, tetapi saya yakin kita semua sedang diangkatkan untuk membincang. Dan juga saya menyambut baik persiapan musda sekarang dalam 19 November. Bahwa Ibu yang saya hormati, tadi yang sudah disampaikan oleh Pemda di Pak Bambang, bahwa tema Sarasehan tentang kepemimpinan nasional atau kepemimpinan daerah atau kepemimpinan yang disebut dengan berbasis lokal itu penting untuk dibicarakan, penting untuk dibahas, terutama kaitannya dengan transformasi yang terjadi sekarang ini. Anak-anak muda yang 10 tahun yang akan datang akan memimpin, taruhlah misalnya generasi yang sekarang ini, generasi yang disebut senior, mau tidak mau harus melakukan regenerasi, melakukan transformasi, dialog yang itu dipakai sebagai basis untuk pembentukan dunia nasional maupun pembentukan dunia lokal. Dan kita tahu persis bahwa akselerasi atau kecepatan kita dalam menjawab perubahan di Indonesia, suka tidak suka pemimpin kita itu harus mampu mengadaptasi bukan saja nilai-nilai yang hari ini kita yakini diterima, tapi jauh lebih penting dari itu adalah belajar dari sejarah. Kearifan lokal yang saya bayangkan dalam tafsir ini adalah kemampuan untuk menggali gagasan-gagasan atau value tentang leadership itu seperti apa. Nah, fakta tentang gap itu terjadi sekarang ini. Tadi saya bincang secara informal bahwa anak-anak muda itu punya mimpi tentang masa depan. Sementara generasi senior itu juga punya mimpi tentang hari ini dari perspektif sejarah masa lalu. Misalnya, bagaimana penafsir kepemimpinan di Gajah Mada? Bagaimana penafsir kepemimpinan yang selama ini bisa mampu Humayun Hashim, Bawono dan seterusnya? Nah, kalau itu diceritakan ulang dengan spektrum yang lebih luas bagi anak-anak muda, pasti saya yakin ini akan tertarik. Tetapi sebaliknya, jika ini tidak ada dialog antar generasi yang senior merasa memiliki klaim atas sejarah, sementara hari ini merasa dirinya yang paling tahu anak-anak muda tentang masa depannya, maka ini akan terjadi deadlock, terjadi perselisihan. Yang muncul adalah
disorientasi leadership. Saya menyambut ini dalam rangka untuk membaca Indonesia masa depan dari perspektif sejarah dan perspektif hari ini. Dan kami mewakili rektor pula untuk bisa mendorong terus-menerus agar agama lebih aktif, dan saya selama ini yang saya saksikan di berbagai daerah termasuk di Yogyakarta, keaktifan agama di dalam membantu jaringan para alumni dalam gerak di berbagai aspek itu telah berkontribusi positif buat penyelenggaraan pendidikan di Gajah Mada, baik dari sisi penyelenggaraan pendidikan pengajaran, pengabdian masyarakat maupun Indonesia. Beberapa kali kami kerjakan agenda di dalam penyelenggaraan KKN di berbagai daerah, luar biasa. Selalu alumni, terutama agama pengurus daerah untuk bersama-sama berpadu memfasilitasi. Kemudian kalau saya ke Balikpapan ketemu beberapa alumni yang membicarakan bahwa alumni UGM pun justru selain bekerja sama tentu dengan kampus yang UGM, juga mereka berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain, dan itu menunjukkan kepada kita bahwa antar perguruan tinggi itu jangan bersaing, tapi yang harus kita lakukan adalah kolaborasi. Nah, itu artinya tantangan terbesar leadership kita adalah bukan membuat orang itu makin marah, tapi yang kita butuhkan adalah makin menunjukkan, makin membawa visi besar di dalam perwujudan sebagai bangsa. Indonesia sekarang selalu diingatkan oleh Presiden Jokowi mengenai ancaman krisis tahun-tahun yang akan datang. Itu artinya bukan untuk menakut-nakuti, tapi yang harus kita lakukan adalah mengantisipasi. Perguruan tinggi tidak cukup hanya sibuk sendiri dengan mengajar. Perguruan tinggi tidak mungkin sibuk sendiri dengan perkuliahan, tapi dia harus mampu membangun relevansi pendidikan dan pengajaran itu untuk menjawab problem itu. Karena itu tidak elok misalnya justru perguruan tinggi hanya berdiam diri, apalagi menjadi bagian menciptakan kegaduhan. Itu tidak menarik. Yang harus kita lakukan adalah perguruan tinggi punya sikap untuk membawa agar perbaikan kualitas hidup masyarakat kita, menghentikan segala hoax, hate speech dan seterusnya. Nah, sekarang ini mewakil. Ibu bapak yang saya hormati, sekali lagi kami mengapresiasi Pemda Agama ini untuk melakukan ini. Semoga diskusi pembahasan ini akan berkontribusi, dan saya yakin itu pasti berkontribusi buat pembangunan bangsa yang ada di Indonesia. Saya terus terang tadi baru masuk ada tarian yang penarinya adalah senior-senior itu dasar, dan menurut saya itu adalah etika dan kemauan untuk memberi contoh buat anak-anak muda. Saya ini yang hadir yang anak muda sedikit, mestinya yang muda-muda juga hadir supaya mereka tahu bahwa yang senior-senior saja masih berperan besar. Nah, ini penting buat kita agar regenerasi terus agar berproses, karena makin kita mampu mendialogkan value nilai, kita harus bisa akan membawa karakter. Nah, kita tahu dalam 2 dekade kita ini ancaman tentang pembelahan sosial itu luar biasa. Pihak agama ikut berkontribusi untuk menjaga stabilitas, menjaga kemakmuran dalam proses-proses pembangunan ke depan. Dan yang kita ciptakan adalah mengkonsolidasikan energi, bukan menciptakan pembelahan, apalagi perselisihan yang tidak krusial. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada keterbatasan, ada kekurangan. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, bersemangat, apresiasi para senior yang terus berjuang memberi keteladanan buat yang para junior, dan semoga ini akan menjadi inspirasi memajukan Universitas Gadjah Mada bersama agama, baik di nasional maupun di tingkat media. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Selamat pagi apa siang nih? Mas Ali bilang selamat siang, jadi saya bilang selamat siang juga. Semua kita selalu dalam keadaan sehat walafiris. Dan pertama izinkan saya kembali sana ya. Izinkan saya menyampaikan salam hormat dan salam kangen dari Mas Ganjar Pranowo, Ketua BPK Agama Pusat. Beliau tidak bisa hadir hari ini dan mohon maaf. Kemudian juga meminta kepada saya untuk mewakili beliau. Dan yang kedua, beliau juga menyampaikan
Terima kasih dan mohon makalahnya nanti dikirim ke saya, kata beliau begitu. Jadi nanti saya mohon stok kopinya untuk saya kirimkan kepada beliau sebagai pemimpin masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dan tidak berlebihan apabila saya sampaikan bahwa untuk menjawab mana sih peda agama yang paling berperan dalam membesarkan, menumbuhkan agama dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Agama peda di, iya dong, kenapa dia? Dari sinilah agama lahir, dari sinilah semua anggota agama menuntut ilmu dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal untuk mereka bawa menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ini tidak saja cita-cita, ini adalah misi agama yang sekarang pun sudah terbukti. Sekarang ini agama bisa dikatakan memiliki peran yang, kita memasuki masa di mana agama memiliki peran yang begitu besar, tidak saja dalam menentukan masa depan Indonesia, tetapi juga masa depan dunia. G20 salah satu bukti bahwa agama mengirim alumninya untuk berperan besar di sana. Dari mana mereka lahir? Dari Yogyakarta. Oleh karena itu, Pemda DIY merupakan Pemda yang sangat istimewa. Keberanian Pemda DIY, untuk menyelenggarakan seminar atau sarasian pagi ini dan memilih judul kepemimpinan masa depan berbasis kearifan lokal itu sangat. Ada beberapa calon kuat yang sekarang terus diperbincangkan ke depan untuk menjadi salah satu pemimpin Indonesia untuk meneruskan cita-cita dan harapan dari pimpinan Indonesia satu yang juga merupakan alumni kebanggaan kita. Sebagai pribadi, saya agak ternyuh sekaligus sebel sementara pimpinan yang kita lahirkan di G20 mengusulkan hal-hal yang penting untuk memperkuat dunia menghadapi masa depan setelah pandemi itu. Sementara masih ada juga orang-orang yang mempersoalkan ijazah, Masya Allah. Tetapi untung saja kita semua kuat, kita semua mendukung pimpinan kita siapapun dia untuk terus maju karena mereka adalah pimpinan yang dilahirkan dari rahim agama. Oleh karena itu, atas nama Mas Ganjar Pranowo sebagai pimpinan PPK Agama ke depan, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan semoga sarasian pagi ini membawa manfaat bagi kita semua, bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sekalian kami mohon membuka secara resmi sarasian kepemimpinan masa depan berbasis kearifan lokal kali ini. Baik, terima kasih. Dan itu Mas Haryoto juga terima kasih tadi sudah memberikan sambutan dan memberikan inspirasi tentang bagaimana Gajah Mada menyampaikan tekadnya untuk persatuan Indonesia. Dan terima kasih juga untuk panitianya memberikan apa ini? Patung atau image tentang Gajah Mada yang lebih keren ya? Lebih keren. Biasanya kalau lumpi ini. Dan bacanya juga mirip baca orang Jawa. Terima kasih. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bersama ini, sarasian kepemimpinan masa depan berbasis kearifan lokal. Insya Allah, dengan mewakili semua pimpinan yang ada di sini, saya lupa menyebutkan satu persatu. Ada senior saya Mas Sabto, Mas Kuncoro, Mas Kumo, Pak
Haji, Prof. Heru, sobat saya, Mas Ali Cito, Pak Gunung. Ini kalau saya sebut satu-satu nggak selesai kita. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka seharusnya kepemimpinan masa depan berbasis kearifan lokal kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Baik, akan saya bacakan intisari dari Sarasehan Kepemimpinan Masa Depan Berbasis Kearifan Lokal. Ini sebelum memasuki ke sesi selanjutnya pembahasan, Sarasehan yang diselenggarakan oleh pengurus daerah Kagama DIY mengusung tema Kepemimpinan Masa Depan Berbasis Kearifan Lokal dengan topik Hasta Brata dan Asta Dasa Kautamaning Prabu. Kearifan lokal kita banyak mengajarkan konsep kepemimpinan, khususnya konsep Hasta Brata. Konsep Hasta Brata berasal dari bahasa Sanskerta. Hasta artinya 8, Brata adalah perilaku atau tindakan mengendalikan diri. Konsep Hasta Brata mengandung 8 unsur atau syarat kepemimpinan, dan unsur Hasta Brata memberikan arti karakteristik ideal seorang pemimpin, yaitu bumi atau bantolo, lautan, samudra, matahari, bulan atau candra, bintang atau kartika, angin samirono, awan atau mega, api atau dahana, yang masing-masing memiliki watak atau kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan demikian, sosok seorang pemimpin masa depan yang ideal diharapkan bisa sesuai dengan konsep filosofi watak Hasta Brata tersebut, sehingga NKRI yang dipimpin seorang berwatak Hasta Brata dapat berjalan sesuai dengan cita-cita para pejuang kemerdekaan yang berdasarkan Pancasila. Di samping itu, Hasta Brata dapat dipakai sebagai sumber energi terbarukan untuk masa depan, yang masing-masing sumber energi tersebut memiliki makna, sifat, perilaku para pengemban energi yang bersangkutan untuk melayani energi untuk bangsa dan negara agar dapat berpengaruh sebagaimana diharapkan oleh sifat makna watak Brata dari sumber energi bersangkutan. Sedangkan bagi anggota Kagama yang diharapkan senantiasa menumbuh kembangkan tata laku dan tata kegiatan keutamaan yang selalu menimba pada tata laku tata batin Mahapatih Gajah Mada. Dengan demikian, sebagai pegangan menjadi calon pemimpin dan calon anggota yang dipimpin oleh pemimpin masa depan dapat layak untuk memanfaatkan Asta Dasar Kautamaning Prabu, 18 watak kepemimpinan kenegarawan Mahapatih Gajah Mada sebagai acuan langkah tata laku, tata pikir, tata hati dalam implementasinya. Diharapkan siapapun pemimpin masa depan Indonesia dan masyarakat yang dipimpinnya akan dapat menerima warisan watak Mahapatih Gajah Mada tersebut untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang ayo ibu ngeswi ojo segoro hamba bendo hadapro. Hal semacam inilah yang sering kita dengarkan baik di dalam dunia perjalanan maupun di dalam. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hamba bendo hadapro. Nah, hamba bendo dalam bahasa Jawa dimaknai sebagai banyu bendo itu panji prajurit. Jadi kalau seorang pemimpin itu hamba bendo, berarti dia memiliki panji prajurit yang banyak sebagai tangan kanan dan tangan kiri. Jadi seorang pemimpin itu tanpa anak buah dia tidak ada artinya. Lalu hanya rohani. Nah, hanya rohani itu berasal dari kata cakra martin. Cakra itu sesuatu yang melingkar, menyelimuti, meliputi, yang dimaksud di sini adalah bumi. Dan batin adalah suatu keadaan yang tetap, yang kekal. Oleh karena itu seorang pemimpin harus mampu melindungi negaranya, rakyatnya, bangsa, baik itu di masa lampau, di masa sekarang, dan tentunya itu di masa depan. Oleh karena itu seorang pemimpin yang baik dalam konteks pemahaman tradisi wayang itu adalah pemimpin yang berpikir selalu untuk bangsa. Kenapa saya membicarakan tentang wayang? Karena menurut saya wayang adalah salah satu dokumentasi berbagai pengetahuan Jawa di masa lampau. Jadi apa-apa yang ada di dalam wayang, misalnya di sini ada hasto broto, ada hamba bendo, ada kroati, itu merupakan intisari dari konsep-konsep kepemimpinan di masa lalu. Oleh karena itu seorang pemimpin tidak boleh melupakan sejarahnya. Nah, karena tugas pemimpin yang hamba bendo hanya kroati itu tidak mudah, maka dia bisa melaksanakan tugasnya itu dengan 8 watak atau 8 karakter, 8 perilaku yang di dalam tradisi wayang itu disebut asobroto. Nah, asobroto ini menggunakan personifikasi alam semesta. Yang pertama adalah seorang pemimpin harus memiliki watak matahari yang disawang beri. Maaf, ini masih semua bisa baca Jawa. Ini sakit Pak. Tidak perlu menerjemahkan. Jadi yang disawang katon beri ning sum doyo panguripan itu di dalam tradisi Jawa. Ini kan saya cari intisannya saja karena di dalam tradisi wayang sendiri masing-masing dalam selalu menginterpretasikan sendiri-sendiri, tetapi pada hakikatnya sama. Jadi seorang pemimpin itu harus berani tetapi memberi daya hidup bagi siapapun. Jadi inilah yang mungkin di dalam konteks masyarakat sekarang yang disebut sebagai karismatik
seorang pemimpin itu kalau tidak karismatik, dia tidak mudah dipercaya oleh orang. Kita sendiri aja kalau rapat RT, kaya kok pada RT, nah itu ya. Jadi karisma secara tidak langsung disadari atau tidak, itu menjadi poin penting di dalam diri seorang pemimpin. Lalu yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki watak bulan. Bulan itu sebagai simbol keindahan dulu, tapi sekarang tidak tahu. Karena sekarang kenyataannya bukan keluar. Tapi kalau dulu seorang perempuan akan bangga tidak dikatakan secantik bulan. Jadi bulan memberi cahaya, memberi penerangan ketika kita berada di dalam kegelapan. Jadi dalam seorang pemimpin itu harus sumpah dan marang sopo bae sing nandhang pemecah. Jadi itu kudung marang sopo bae sing kepanasan, payung sopo sing udanan, suko marang kang lagi nandhang prihatin. Jadi kalau itu dilaksanakan oleh seorang pemimpin, saya yakin rakyatnya akan adem, ayem, tentrem, semkem, tetapi dinamis. Jadi tidak seperti pidato Bung Karno yang adem, semkem, tapi tidak bergerak apa-apa, tidak. Tetapi adem, ayem, semkem, dinamis. Terus yang ketiga, seorang raja harus memiliki watak bintang. Dalam konteks masyarakat Jawa, bintang merupakan pandom. Kalau dulu kita melakukan perjalanan malam tidak di laut itu selalu yang menjadi patokan adalah bintang, terutama bintang Pejeng itu. Yang selatan mana, yang utara mana. Nah, dengan bintang maka kita akan tahu arah. Inilah tugas seorang pemimpin, harus mampu menunjukkan arah, mampu menjadi pandom, mampu menjadi suri tauladan baik dalam tutur kata maupun perilaku. Nah, oleh karena itu, seorang pemimpin itu harus berbudi bawalesana, artinya perkataannya bisa dipegang. Nah, seperti orang Jawa, wong Jawa kuwi sing dibujuni guneman. Nah, oleh karena itu dalam hal berbicara itu kita harus bergaya, karena ada berbahasa mulutmu adalah harimau. Terus yang keempat adalah anduk. Jadi kalau seorang pemimpin itu memiliki watak anduk, maka dia akan mampu mengeluarkan aura ringgit berisi di dalam dirinya, sehingga orang lain tidak berani semena-mena terhadap untuk menghadap pemimpin itu. Dia perlu persiapan tertentu. Tetapi meskipun dia pemimpin, tetapi dia memberikan penghidupan bagi rakyat seluruh. Lalu yang kelima, seorang pemimpin harus memiliki watak bumi. Jadi bumi itu kokoh, dia itu selalu adil, tidak pernah membeda-bedakan. Sopo sing nandur jagung ya diwenehi tukulan jagung, sopo sing nandur
kebajikan akan diberi pahala. Jadi seorang raja harus seperti itu, tidak boleh membeda-bedakan banding dan sebagainya, dan harus berjuang kokoh di apa-apa kan tetap berdiri tegak dengan kebenaran dan keyakinan. Lalu yang keenam, seorang raja harus memiliki watak samudra yang jembar tanpa pagut, momok saliring lain. Jadi seorang raja itu harus duwe ati segoro. Jadi dengan ati segoro, seorang raja tidak akan alergi dengan kritik. Tetapi kadang-kadang sekarang perbedaan kritik dan maido itu sangat kritis. Setiap kecaman-kecaman tuh saya kan kritik. Padahal yang namanya kritik, apalagi kalau kita hidup di lingkungan akademis, setiap kritik itu kan harus disampaikan atau ditemukan solusinya. Kadang-kadang kita tanpa memiliki solusi dan maju, kurang keren. Itu yang ketujuh, seorang raja harus memiliki watak angin. Angin itu bersikap adil dan nyerambai itu ke seluruh kehidupan merata. Jadi sampai kasarannya, sampai leng-leng semut aja itu ada yang namanya bayu. Artinya bahwa seorang pemimpin harus nyerambai sampai ke tingkat paling rendah. Dengan begitu seorang raja akan tahu, atau seorang pemimpin akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat. Sehingga kalau ada porohan perwadu atau orang-orang yang membisik-bisikkan itu tidak mempan, apalagi dengan modal ati segoro kan. Terus angin api terakhir. Seorang pemimpin harus memiliki watak api yang dimaknai sebagai kemampuan, keberanian dan ketegasan dalam membasmi apapun yang dipandang sebagai penghalang kelancaran kehidupan masyarakat. Jadi kalau ada hal-hal yang dikira ini nanti mengganggu, misalnya kalau negara karena membaca ketatanegaraan, maka dengan tegas harus diberantas. Tetapi meskipun demikian, api itu memberikan kehidupan seluruh masyarakat dengan adil. Nah, dengan demikian 8 Hastobroto tadi tidak bisa kita laksanakan satu persatu di peradaban religi, tidak bisa, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling kait mengait. Misalnya awak takdim dimintai diadili orangnya, maka watak samudra dan watak batin menjadi bahan pertimbangan. Jadi oleh karena itu betapa beratnya beban seorang pemimpin dengan 8 karakter yang harus dia laksanakan dalam mengendalikan
untuk menjadi seorang pemimpin tentunya tidak semua orang bisa. Nah, di dalam tradisi wayang itu ada kriteria-kriteria untuk bisa melaksanakan Hasto Bromo. Seorang pemimpin harus memiliki 3 hal yang disebut wahyu kraton, yakni wahyu maningrat. Kalau di dalam tradisi wayang Nyai Dewato, kebetulan saya lebih memperhatikan lakon-lakon tradisi dalam Nyai Dewato, karena saya latar belakang saya dalam tradisi Surakarta. Jadi kalau di dalam tradisi wayang Nyai Dewato itu ada yang namanya wahyu maningrat, wahyu cakraningrat, dan wahyu widaya. Nah, wahyu maningrat itu ditulis Abimanyu ketika dia masih di dalam kandungan, yang dimaknai maningrat itu sebetulnya adalah benih yang unggul. Jadi seorang pemimpin itu harus lahir dari benih yang unggul. Terus yang kedua, wahyu cakraningrat. Ya, cakraningrat itu tadi mirip dengan cakrawati, tetapi kalau wahyu cakraningrat lebih mengarah ke personil bakatnya. Dan seorang pemimpin, seorang raja, sebetulnya karakternya sudah bisa dilihat sejak kecil. Jadi sifat mengayomi, sifat melindungi, sifat akomodatif, itu sebetulnya sejak kecil ini biasa. Kalau kita perhatikan di rumah, memperhatikan anak-anak, kan ada yang cekile, ada yang baik hati, suka minyak, itu sebetulnya adalah bibit-bibit unggul calon pemimpin. Nah, yang terakhir adalah wahyu widayat, yang dimaknai sebagai ilmu pengetahuan. Jadi seorang raja, calon pemimpin itu mesti keinginan untuk tahu dan menggeluti berbagai ilmu pengetahuan itu sangat kuat. Dengan pengetahuan yang luas, maka dia akan dirgabah dan maha baik. Jadi jangkauannya ke depan itu sangat panjang dan pemikirannya itu sangat luas. Jadi kira-kira demikianlah yang bisa saya sampaikan. Yang menjadi tugas kita adalah mengaktualisasikan konsep-konsep kepemimpinan dalam kebudayaan Nusantara ini dalam konteks masyarakat sekarang. Saya yakin karena kebudayaan hasil-hasil nenek moyang itu bagaimanapun juga relatif lebih sesuai dengan hari ini. Meskipun kita tidak boleh mengakses dari berbagai pengaruh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada ahli energi nuklir, ada ahli filsafat energi di belakang saya. Jadi monggo dibantu slide-nya. Ini ciri khas orang yang tidak menguasai, yaitu bisanya ngomong kalau ada perbedaan dalam slide. Jadi kalau tadi Bapak Dr. Haris sudah menyebutkan ada 8 hal yang menjadi acuan sifat dan karakter pemimpin, maka dari hal-hal tadi itu kita bisa melihat beberapa hal yang
hasta berada tadi kita lihat sebagai sebuah inspirasi untuk sumber energi. Nah, kalau sekarang kita bicara energi, maka energi itu harusnya adalah energi bersih atau green energy. Kita bisa memanfaatkan untuk penghidupan dan kehidupan, tetapi tetap memperhatikan kelestarian kehidupan maupun alam. Mohon dilanjut next. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide kedua itu saya sampaikan sebagai pengingat-ingat bahwa sebagai akademisi ini catatan-catatan aktivitas saya ada di dunia internet, sehingga tinggal menyebutkan. Oke, sebagai latar belakang sudah saya sebutkan tadi bahwa hasta berata itu mengacu kepada, kalau pewayangan mungkin dewa, tapi itu adalah personifikasi dari alam. Oleh karena itu sudut pandang ini mudah-mudahan bisa kita share untuk kita diskusikan. Bukan dari saya paling benar, tapi monggo ini satu pandangan yang barangkali berbeda. Selanjutnya, ya, ketika saya belajar S1 di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UGM, jurusan fisika, kebetulan di tempat saya belajar ada 4 pegawai yang waktu itu kita nggak pernah bicara konteks energi bersih, energi terbarukan, kelestarian lingkungan. Berilalah, saya tidak tahu bagaimana beliau-beliau itu memikirkan. Salah satunya adalah yang paling senior, mantan rektor UGM, Bapak Profesor Herman Yohanes. Beliau ahli fisika atom, tetapi ketika bicara energi, beliau sangat kerakyatan. Salah satu yang beliau kembangkan adalah tungku, mungkin disebut tungku Yohanes, di mana tungku ini bahan bakarnya adalah sampah atau biomasa, yang kemudian di dalam perkembangannya biomasa ini dibuat arang briket. Nah, tungku yang didesain beliau itu keistimewaannya adalah punya 2 lubang muka belakang, tetapi energinya merata, tidak berasap, tetapi panasnya tinggi dan merata muka belakang. Ini sesuatu yang istimewa, dan waktu itu beliau tidak mengatakan masalah kelestarian renewable energy. Beliau hanya mengatakan itu, tapi setelah 40 tahun kemudian saya baru menyadari betapa beliau itu sangat visioner. Yang kedua itu adalah tokoh kedua, beliau Bapak Profesor Mugiono. Beliau itu keahliannya sebenarnya adalah fisika kedokteran. Jadi hal-hal yang ada di dalam anatomi tubuh itu beliau bisa menjelaskan secara fisika, termasuk kerja jantung, urat, otot, tulang. Jadi analisanya analisa fisika, dan mungkin di dalam ilmu faal itu sangat berbeda. Tetapi yang mereka geluti adalah minyak bumi, hal-hal terkait dengan kebumian. Dan salah satu yang beliau selalu lakukan di dalam mendidik mahasiswa adalah bahwa kita harus mandiri. Jadi sejak dulu beliau menyadari bahwa kandungan minyak bumi, kandungan mineral, kalau kita tidak tahu, itu bisa dimanipulasi oleh yang mengerjakan, katalah kontraktornya. Jadi supaya murah, kontraktor bilang ini produksinya cuma 10 liter sehari,
kedalamannya 80 km sehingga sulit, dan ini paling 10 tahun misalkan. Jadi akhirnya kontraknya murah, padahal sumurnya dangkal, kandungannya banyak, dan tidak perlu teknologi yang rumit. Nah, beliau selalu menekankan kepada para mahasiswa geofisika untuk menguasai bagaimana cara melakukan mendeteksi, mensimulasi, dan meyakinkan tentang apa yang ada di dalam bumi. Yang ketiga, ini tokoh yang sangat kontroversial menurut teman-teman. Beliau ahli zat padan, Bapak Profesor Dr. Seno Ali Sastrojoyo, yang biasa dipanggil Nang Seno. Yang mengagumkan, beliau ketika belajar di Australia meneliti satu sektor kecil zat padat semikonduktor semacam itu. Dengan penelitiannya beliau mengatakan, menyimpulkan bahwa di dalam material ini ada keretakan. Lalu tradisi Australia adalah begitu tulis disertasi, disubmit, pulang. Jadi nanti akan dievaluasi apakah lulus atau tidak. Nah, beliau bertahun-tahun itu tidak ada kabar berita. Tahu-tahu beliau dipanggil ke universitasnya di Australia untuk diberi penghargaan karena metode beliau ternyata setelah sekian tahun kemudian, saya lupa 5 tahun atau 10 tahun, baru bisa dibuktikan apa yang beliau lihat dengan. Nah, sejak saat itu beliau menggeluti zat padan, menggeluti tentang statistika, fisika, dan lab beliau adalah lab surya. Beliau mengatakan lab surya. Jadi hal-hal yang terkait dengan surya beliau amati, dan surya sebagai energi. Cita-cita beliau sederhana, bahwa kita harus mandiri untuk energi, dan beliau bercita-cita menciptakan genteng yang kalau dipasang dan ditata itu bisa menjadi sumber energi bagi yang tinggal di rumah. Jadi cita-citanya begitu, dan sekarang mungkin baru bisa diwujudkan dalam bentuk panel surya yang bisa dipasang di atap, sehingga ini akan memberikan kemandirian energi, dan itu mengacu pada Dr. Aris itu adalah surya. Nah, kemudian yang terakhir ini juga ahlinya, dan mungkin Bapak penemu atau yang mengawali, Profesor Baikuni. Beliau ahli nuklir, pernah jadi kepala Batan, pernah jadi duta besar di Eropa, saya lupa negaranya. Di sini ada ahli nuklir. Jadi kalau pada waktu itu ada seminar energi, maka 4 pegawai ini masing-masing memaparkan bidangnya dengan keyakinan yang masing-masing seolah-olah. Nah, jadi apa yang berkesan buat saya adalah bahwa para pegawai ini ternyata sama dengan para pegawai sebelumnya, yaitu selalu punya pandangan jauh ke depan tentang masa depan yang di dalam masanya itu belum zaman. Jadi ini terus terang yang mengagumkan. Monggo, waktu saya habis ya. Terima kasih. Monggo yang berikutnya ini saya akan mencoba memaparkan. Jadi dari beberapa karakter yang punya kepemimpinan, ini juga punya sumber energi. Mohon maaf, ini supaya
monggo, jadi saya berdiri aja. Monggo berikutnya, slide berikutnya. Terus, ya. Jadi ini saya kalau tadi Mr. Data sebagai kepemimpinan, saya lihat sebagai sumber energi yang pertama adalah air sebagai sumber energi. Tadi air langsung disambungkan dengan laut, tapi di dalam konsep energi air itu berbeda. Dan yang paling besar, selanjutnya, air ini kalau dibendung itu akan memberikan gaya yang besar untuk bisa memutar turbin motor listrik. Nah, keunggulannya adalah bahwa dengan turbin ini maka tidak ada emisi yang menyebabkan mungkin kerusakan alam. Kelemahannya adalah tergantung dari debit air, sehingga fungsi bendungan itu adalah untuk mengatur agar airnya macet. Dan secara alami air itu selalu mengalir dari atas ke bawah. Jadi kalau menurut kepemimpinan mungkin ini adalah sikap sifat yang selalu patuh kepada aturan. Jadi air itu aturannya tidak ada, air dipaksa naik ke atas. Monggo selanjutnya. Nah, dengan air ini kemudian kalau alirannya kecil itu bisa dengan menggunakan mikrohidro. Ini sebenarnya yang disarankan untuk kemandirian energi. Dan setelah mikro itu kalau dilihat air itu tidak akan mengutarakan teori dan sebagainya, tapi saya memiliki tugas karena tadi nama saya itu juga belum mendapatkan energi gunung tadi. Alhamdulillah saat ini saya baru memasuki 78. Amin. Amin. Dan saya bertugas untuk menyampaikan sesuatu kepada para mahasiswa, kepada para alumni, dan kepada masyarakat luas. Sehingga saat ini saya tidak berintensi untuk mengutarakan berbagai teori tadi, tetapi bagaimana saya mendapat tugas untuk menyampaikan bagaimana kepemimpinan Mahapati Gajah Mada kepada semua. Baik, nomor 1. Ya, selain nomor 1 tadi adalah judulnya Asar Dasar Kakamaning Prabu 18 Sifat Kepemimpinan atau Kenaragawanan Mahapati Gajah Mada. Dan itu dari sebuah buku yang ditulis oleh alumni Gagama pada tahun 2000. Jadi sebagian tidak diucapkan bahwa saya tidak bersekolah melainkan bekerja sebagai praktisi rencana tata ruang wilayah. Wilayah itu melting pot, harus menangkap semua ilmu tapi tujuh-tujuh masing-masing ada hal. Nah, saya akan menyampaikan sedikit sejarah juga sedikit dari 18. Kemudian pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa ada komitmen UGM dalam rangka melestarikan, melindungi dan juga pengembangan secara ilmiah unsur dan keseluruhan budaya serta lingkungan hidup dan lingkungan alamnya dalam rangka pembangunan bangsa dan negara sebagai penjelmaan dan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang menjadi tugas saya untuk menyampaikan sesuatu kepada generasi penerus. Sebagai anggota agama dan juga sebagai alma mater UGM, sewajarnya sebagai warga masyarakat yang menjadi calon pemimpin dalam rangka kegiatan apapun, pemimpin keluarga, pemimpin RT, rumah, pemimpin RW, mungkin juga pemimpin kantor dan sebagainya. Silakan. Nah,
Nah, itu yang menjadi tugas saya sebagai pembelajar dan juga menyampaikan beberapa masukan orang tua kepada saudara didik. Yang membawa visi ke UGM-an, jadi para guru besar sudah menyampaikan ada tata nilai jati diri UGM, berarti itu menjadi sesuatu ke UGM yang harus disampaikan kepada generasi penerus. Juga misi keagamaan, karena keagamaan alumni UGM tapi juga mewarisi nanti ada tata nilai tertentu yang perlu disampaikan kepada anggota dan generasi penerus dan masyarakat. Dalam rangka membangun bangsa dan negara. Ya harapannya karena semua itu kan masih membangun. Saya masukin 1965 saya jadi mentor. Di sini juga anggota resimen mahasiswa komputer berguna pembangunan tergabungan Mahakarya. Di bawah Damen Approach Indonesia. Jadi saya mengacu itu resimen pembangunan tergabungan. Kami itu semua mahasiswa harapannya juga bisa dan alumni melaksanakan pembangunan segala bidang. Lalu ada tata nilai keagamaan dan tata nilai keagamaan yang harus dipegang teguh sebagai acuan dasar juga kepemimpinan ke masyarakat. Berikutnya pada elemen pembangunan yang dibangun di sana dikatakan Bung Karno mengamanatkan setiap mahasiswa dan alumni UGM senantiasa membawa amanat tata hati, tata pikir, tata laku, tata kehidupan, manfaat Gajah Mada. Karena nama Gajah Mada sudah diberikan untuk nama universitas kita menjadi Universitas Gajah Mada. Lalu di samping itu tidak boleh meninggalkan sejarah. UGM dulu kuliahnya dimulai di pagelaran Keraton Ngayogyakarta dan juga tanah di sini itu ada tanah bertantra atau milik Keraton Ngayogyakarta yang diberikan kepada dan untuk itu seyogianya para masyarakat dan yang menjadi di dalam gerak dan kegiatan Sri Dharmanya hendaknya selalu memaksanakan diri dalam upaya manunggalin atau manunggalnya kampus, dan keraton. Karena ada merakyat dan juga kita berawal dan keraton pun itu pun ada sebelum ada NKRI ini mengapa dulu bukan jadi harus dipindah ke Jakarta karena berada di dalam satu kerajaan ini sebagai negara masyarakat luas. Kalau kita di negara waktu itu diambil berada sudah NKRI, tapi alhamdulillah Abang 9 mengamanatkan ibu kota ini dibawa ke masyarakat. Sehingga berbagai kegiatan tadi mitra kampus membawakan kemajuan kampung-kampung dengan di seluruh Indonesia, mendatangkan jiwa ketenyuan keraton dari Jakarta menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia Raya. Nah, Indonesia Raya kaitannya dengan Mahapati baik. Selanjutnya kembali dari tugas tadi memasuki sifat kepemimpinan dan kenegarawanan Mahapati Jakarta. Sebagai calon pemimpin, para mahasiswa dan alumni UGM perlu memegang teguh prinsip bangsa yang berdaulat, merdeka, yaitu kemandirian dan kemampuan serta keberanian dalam mengembangkan jati diri keindonesiaan dalam konteks sejarah, struktur sosial, budaya bangsa. Nah, harapannya itu memberikan kajian saya kira kita menangkap dan menangkap
berdarah, melestarikan dan sebagainya. Dengan demikian juga karena itu adalah layak bila kita semuanya mewarisi dan mengestafetkan sifat kepemimpinan dan kenegarawanan Mapasih Gajah Mada. Buku yang sampaikan kalian punyanya Britandes yang nama aslinya itu Muhammad Indra Moko, alumni SMPM tahun 2005. Dia menulis buku atas dasar keutamaan Prabu 18 rahasia sukses pemimpin besar Nusantara diterbitkan Gramedia 2000. Di situ menyatakan bahwa Mapasih Gajah Mada sebagai CEO Agung Majapahit memiliki 18 sifat kepemimpinan Nusantara dan menambahkan kenegarawanan. Saya tulis sifat bukan karakter karena tidak menyinggung manusianya, tapi menyinggung tadi tata nilainya tadi. Sebagai sifat kenegarawanan Mapasih Gajah Mada dalam memimpin kehidupan negara Majapahit dalam gerak pengelolaan wilayah Nusantara. Kemudian selanjutnya dalam 18 saya utarakan membaca bacanya. Jadi saya tidak membahas arti konteks dan sebagainya, tapi saya sebagai praktisi memanfaatkan sifat itu untuk bekal pada generasi penerus. Satu, Wijaya. Dua, Mas Trimira, silakan diambil di makalah saya karena waktunya kalau berpertanyaan saya bisa menjawab. 3, Nataduan. 4, Satya Bakti Prabu. 5, Wakmiwa. 6, Witanani Naya. 7, Sarjawa Upasama. 8, Biro Sahat. 7, Tan Satresna. 9, Tan Satresna. 10, Masihi Samanta Buwana. 11, C Samanta Buwana. 12, Negara dengan Prasena. 13, Surya Cinta. 14, Sumantri. Semoga dicermati apakah hampir sama dengan 8 tadi kata berada. Kalau berada itu kan memang perlakuan kita untuk melakukan dharma, melakukan ibadah. Tapi ini ada sifat yang dinilai oleh orang lain. Di sini perlu saya katakan bahwa sebetulnya Gajah Mada bukan filsuf, tapi Gajah Mada itu adalah esentor asli. Di belakang itu yang menjadi bukunya adalah Gayatri Raja Pati. Itu ada dalam sejarah. Saya tidak mengulas itu karena forumnya bukan ini. Saya menyampaikan bahwa apa yang diperintahkan oleh Raja Pati, Gayatri Raja Pati dan diserah oleh Gajah Mada melakukan semacam itu. Nah itu yang patut kita pahami. 15 Nalendra Hidup, 16 Namut Paramahansa, 17 Waspada Purwakarta, 18 Prasada. Apakah 18 itu sudah dilakukan oleh alumni Gajah Mada yang menjadi pemimpin kita? Monggo, silakan. Karena antara lain belusukan dan sebagainya itu diamanahkan oleh tadi tumpeng itu Manunggalika Wasukti mengajarkan bahwa pemimpin itu harus selalu berusungan mengerti betul siapa yang dipimpinnya. Pernah saja hidup sederhana, tidak beda-beda, tidak berlalu. Saya kira tidak begitu ya. Oke. Demikian 18 sifat pimpinan dan kenegarawanan Mapasih Gajah Mada ini agar dapat menjadi inspirasi bagi calon-calon pemimpin masa depan di dalam mengembangkan jiwanya untuk menjadi berger atau wakil pemimpin sungguhan.
Tadi dikatakan patung ini kok sebagai orang Jawa dan kecil. Nanti ada gambarnya semuanya Imam Fatih, ada materi bumi dan besar. Ini hanya patung gambarnya yang dapat saya temukan. Baik. Selanjutnya, setelah itu Imam Fatih Gajah Mada juga mengamalkan ajaran dari Prabu Adinata Baru dalam pewayangan yang merumuskan ilmu kepemimpinan yang dikenal dengan Pancamiti Dharmani Prabu, yaitu 5 kewajiban seorang pemimpin. Itu saya dari Mas Budi antara 2010, yaitu Handayani Harnagra Purana, juga Madya Nagra Baba, ketiga Ngarsa Nagra Baba, keempat Negara Nikara, kelima Ngarsa Dana Upaya. Oke, jadi tadi 18 ditambah 5, komunikasi ditambah 8 dan 1 saja. Silakan sulit juga menjadi pemimpin untuk betul-betul bisa mencapai semacam itu. Dan kalau tidak perlu dicoba sendiri. Nah, kemudian saya menyinggung budaya punya juga katakan karena juga mengamanatkan pada pemilih yang menjadi pemimpin. Pemerintah dari Jakarta memberikan semangat Busido bagi ASN-nya dan untuk masyarakatnya. Busido itu pejuang depan yang selalu rendah diri dan siap dengan diri. Tentu sifat Busido juga harus dipelajari dengan ada pin satria di dada yang harus dipakai untuk kembali. Satria itu apa? Dan kembali ke wayang itu dan satria sifat-sifatnya. Tapi satria itu dari singkatan selaras, akal budi luhur, teladan, rela melayani, inovatif, yakin, percaya diri, ahli profesional. Semoga membangun budaya atau kita menurut juga diamanatkan untuk bekerja seperti satria. Nah, saya menambahkan cara profesional itu kan ada 5. Untuk menjadi betul karena saya belajar profesional di Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia. 1, ekspertis, itu tentu keahlian kemampuannya. 2, otonomi, kemandirian di dalam rangka berkarya. 3, integritas dengan 2 negara dengan negara. Solidarity antara itu ada dengan persatuan. Lalu yang terakhir morality. Nah, mungkin yang di belakang paling sulit itu ya. Karena pada pemimpin kita yang sudah disumpah saja kok masih korupsi, itu morality itu memegang moralitas, janji moralitas. Nah, monggo itu lain waktu. Nah, artinya itu juga harapannya menjadi acuan